Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Adapun perbedaan peserta didik dapat dibedakan menjadi perkembangan dan peserta didik. Perkembangan adalah sesuatu yang mengalami peningkatan atau kemajuan terhadap hal-hal tertentu jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sedangkan peserta didik adalah orang-orang ataupun individu-individu yang mendapatkan atau menerima didikan dari orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik adalah sesuatu yang mengalami peningkatan atau kemajuan terhadap seseorang ataupun individu yang menerima didikan tersebut. Terdapat 3 perkembangan dalam diri manusia, yaitu yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosi. Perkembangan fisik ialah sebuah perkembangan yang berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, bentuk tubuh, dan juga perkembangan otak. Perkembangan fisik dapat dikatakan perkembangan motorik anak yang artinya perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan syaraf, otot, otak, dan spiral cord. Perkembangan motorik dapat dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan kasar, artinya keterampilan otot-otot lengan besar, dan juga perkembangan halus, yaitu keterampilan otot-otot kecil yang berada di seluruh tubuh. Ada 4 fase pada perkembangan fisik. Yang pertama, fase bayi, yang kedua, fase awal kanak-kanak, yang ketiga, fase akhir kanak-kanak, dan yang keempat, fase remaja. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam memahami sesuatu. Dan Piaget, ada 4 tahap dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, ada tahap sensorik motorik terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, ada tahap praoperasional terjadi pada usia 2-6 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, ada tahap operasional formal terjadi pada usia 11-15 tahun. Menurut taksonomi Bloom, ada 6 tahap dalam perkembangan kognitif. Tahap C1 atau mengingat, tahap C2 atau memahami, tahap C3 atau menerapkan, tahap C4 atau menganalisis, tahap C5 atau mengevaluasi, dan tahap C6 atau menciptakan. Perkembangan emosi adalah sebuah perasaan yang muncul secara spontan untuk menunjukkan reaksi kita atau respon terhadap seseorang, sesuatu, ataupun kejadian. Ada 3 tahap perkembangan emosi. Yang pertama, pada usia 3 tahun sudah mulai terampil dalam mengontrol emosinya. Pada usia 4-6 tahun sudah mulai dapat mengenali orang.
pada usia 7-12 tahun sudah dapat melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Dan yang terakhir, pada usia 12-18 tahun sudah dapat menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan emosi. Sebagai calon guru, kita harus memahami bagaimana perkembangan peserta didik kita nantinya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah sedikit wawasan kita mengenai perkembangan peserta didik. Jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih.